adalah sains. Sains itu adalah ilmu pengetahuan, T-nya teknologi, E-nya engineering, A-nya art atau kesenian, M-nya matematik, dan S-nya adalah sosial. Nah, sebenarnya apa sih STEAM itu? Yaitu kegiatan yang menggabungkan dari sains atau sains, ilmu pengetahuan, teknologi, engineering, art, matematik, dan sosial. Jadi ini antara integrasi dari semua materi yang kita pelajari di sekolah. Harapkan dengan STEAM ini siswa itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena kan teknologi itu terus berkembang. Kalau di kurikulum Merdeka itu pendidikan harus diarahkan sesuai dengan perkembangan zaman anak. Nah, jadi dari sini nanti kita ajari anak-anak kita itu menggabungkan dari semua mapel yang bisa gitu ya. Terus untuk menggunakan pola pikirnya, design thinkingnya, membuat produk yang bernilai guna. Nah, ini yang perlu saya tekankan adalah bahwa apa bedanya STEAM dengan produk di K13. Jadi bedanya nanti kalau di STEAM ini memang harus menghasilkan produk ya, harus menghasilkan barang, tetapi barang yang dihasilkan itu mempunyai nilai guna dan berasal dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau produknya kan K13 itu kan sesuai materi ya. Contohnya misalnya saya di di PAI itu belajar Asmaul Husna. Oke, karena belajar Asmaul Husna, produk saya adalah membuat kaligrafi Asmaul Husna. Mungkin manfaatnya ya hanya untuk dipajang begitu. Itu adalah produk dari K13. Atau apa bedanya dengan P5? Nah, kalau P5 tidak harus menghasilkan sebuah produk, tetapi bisa sebagai perubahan karakter siswa. Tapi kalau STEAM ini hasilnya adalah sebuah produk, dan itu produknya harus produk yang bernilai guna, bermanfaat. Dan untuk membuat STEAM itu nanti kita yang pertama-tama adalah sebenarnya dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak-anak itu saya beri brainstorming gitu ya. Jadi, nah kalau banyak sampah ini gimana ya? Kelas kita nggak nyaman. Begitu. Nah, kemudian anak-anak juga melihat jam di kelas itu kok nggak berfungsi gitu ya. Jadi alhamdulillah anak-anak kemudian bisa membuat ide. Kemarin itu ini membuat jam dan ini adalah hasilnya. Gitu. Ini adalah jam dari daur ulang dari bahan kardus ini ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, setelah berangkat dari masalah, nanti kita akan membuat jaring-jaring dari pembelajaran STEAM. Maksudnya jaring-jaring itu apa? Jadi ide STEAM itu nanti berangkat dari mata pelajaran apa? Misalnya berangkat dari di kelas 456 kan ada IPAS. Mungkin dari IPAS, kemudian dari kita hubungkan dengan bahasa Indonesianya apa? PAI-nya apa? SBDP-nya apa? Jadi seperti itu. Jadi STEAM tidak hanya terlahir dari masalah yang akan kita buat, tetapi tetap dihubungkan dengan pembelajaran di kelas di sekolah. Dan ini adalah lintas mapel. Jadi tidak hanya SBDP. Jadi SBDP membuat apa? Nah itu namanya nanti prakarya. Tetapi ini lintas mapel. Jadi bisa dimanfaatkan di pelajaran yang lain. Seperti teknologi itu kan intinya sesuatu yang mempermudah kita. Ya, sesuatu yang mempermudah tidak harus itu berupa mesin, tidak harus berupa teknologi robot, maksudnya berupa robot gitu. Sesuatu yang mempermudah pekerjaan kita itu adalah teknologi. Kemudian menyelesaikan masalah tadi kan berangkat dari permasalahan yang kita alami di lingkungan kita sehari-hari. Mungkin di kelas, mungkin di sekolah kita. Terus itu sesuatu yang kreatif. Jadi ya kalau bisa misalnya mungkin ada ya beli gitu alatnya. Tetapi kalau kita bisa membuat sendiri kenapa enggak? Ya, contohnya mungkin yang sederhana tadi yang saya buat adalah jam. Nah, langkah-langkahnya tahap pertama adalah menentukan masalah. Nah ini kita memang harus cari masalah gitu ya. Maksudnya adalah permasalahan apa yang ada di lingkungan kita itu kita berusaha memecahkan. Yang kedua, menentukan masalah sosial dengan memperhatikan atau menggabungkan dengan aspek-aspek pembelajaran yang ada di kelas kita.
mengkaitkan dengan CP. Nah ini makanya STEAMS itu tidak terpisah dari mapel. Jadi tetap itu kita hubungkan dengan pembelajaran. Nah ini contoh jaring-jaringnya. Jadi produk STEAM itu nanti CPPS-nya apa? CPPKN, CP Bahasa Indonesia, IPA, dan matematikanya apa? Tapi memang tidak harus semuanya lah. Kalau nggak ada, bagaimana? Maksudnya nggak semua mapel, boleh hanya mungkin 2 atau 3 mapel. Jadi tetap adalah gabungan, kan itu adalah makanya tadi ada gabungan dari beberapa mapel mata pelajaran. Langkah pembelajaran atau metode pembelajaran yang pas itu adalah PJBL, Project Based Learning, karena memang harus menghasilkan produk ya, harus menghasilkan barang, atau PBL, pembelajaran berbasis masalah, atau IL, Inquiry Learning. Itu adalah karena STEAM itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran seperti itu. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan saya tentang STEAM. Dari saya pribadi saya sangat tertarik sekali begitu ya dari kegiatan ini, karena memang itu melahirkan siswa-siswa yang kreatif tanggap terhadap permasalahan sehari-hari, dan saya sangat berharap bisa kita terapkan di sekolah kita. Boleh nanti lintas kelas atau mungkin per fase, kelas 1 gabungan dan kelas 2, atau bahkan mungkin satu sekolah dengan kita membuat kegiatan ekstrakurikuler. Oh, sebenarnya anak-anak itu kreatif loh ya. Insya Allah anak pintar ya. Tadi saya anak kelas 2 itu. Nah ini terus ini kira-kira bisa dibuat apa? Terus melihat kondisi kelas yang nggak ada jamnya. Itu ternyata anak kalau buat jam dinding bagaimana? Itu ternyata bisa. Anak-anak itu dipancing sedikit itu bisa. Yaitu semoga bisa kita terapkan di anak didik kita. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.